حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب بدل العابدين ودار الذاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضي الله عنه وعن جميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بحريق الماء فيتمسه بتراب فأقول له يا رسول الله إن الماء منك غريب فيقول ما يضر بي la'alli la ablughu la yudrabi la'alli la ablughu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah di hari kilma itu di waktu banyu inilah bakas hujan itu di parit-parit itu mengalir itu lah bakas hujan lambat ada aja banyu itu lah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata menyapu mukanya dengan tanah, maksudnya Nabi bertayamum. Padahal banyu ada gitu loh, tapi ya di parit-parit itu. Lalu ujar Abdullah bin Abbas, aku katakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya banyu itu paraknya lawan pian. Kenapa maka pian bertayamum? Nah ini Abdullah bin Abbas kala itu tentu sangat muda sekali lah. Karena Abdullah bin Abbas ini waktu Nabi wafat tuh umurnya 13 tahun aja. Ini berarti Nabi ini belum wafat ya. Berarti umurnya ada sampai 13 tahun lah. Nah tapi Abdullah bin Abbas ini lah itu meskipun umurnya anu banar tetapi alim banar. Nah, makanya hal-hal semacam ini ditanyakan kepada Nabi jadi ilmu kan? Nah lalu jawaban Nabi apa? Lah, kadang memberitahu aku ujar Nabi, kemungkinan bisa aja aku pada sampai mendatangi banyu itu timbul mati. Kadang memberitahu aku nih apakah aku nih masih panjang umur atau bala? Nah, aku khawatir aja Nabi ampun aku datangi banyu itu di mana di parit itu tadi lah. Nah ini timbul udah sampai situ mati pas udah sempat wudu aku nanya itu yang. Nah ini saking pendeknya lah angan-angan Nabi atau Nabi itu sangat merasakan kematian itu sangat dekatnya sini. Waruyanahu sallallahu alaihi wasallam akhadha salasata awadin wa garaza audan baina yadayhi wal akhar ila jambihi wa masalis ma'abadahu wa qala hal tadruna ma hadha qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala hadzal insan wa hadzal ajal wa dzakal amal yata'atahu ibnu adam wa yatakhajjaluhu al ajal dunal amal wa yahtalijuhul ajal dunal amal. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengambil 3 ranting kayu, nah, 3 ranting kayu, lalu ditajak Nabi, 1 ranting ditajak Nabi di hadapan, 'adalah di tengah tajak, dan yang satunya
di sebelah Nabi. Dan yang ketiga itu dijauhkan oleh Nabi ranting kayu tadi. Lalu Nabi bersabda, tahukah kalian apa maksudnya ini? Nah, maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, bahasanya ini kami tidak tahu, maksudnya adalah, nah lalu Nabi SAW bersabda, ini manusia, ya Nabi nang ranting yang satu nang ditajak di hadapan ini diumpamakan manusia. Wahadal ajal. Nah, adapun nang dihiganya, tajak sebutin lagi dihiganya tadi kan ranting itu ajalnya. Ajal itu kematian. Nah, artinya manusia itu tidak akan jauh dari kematiannya. Nah, ini tajakannya baba tata ya, adalah. Nah, adapun nang dijauhkan tadi, nah itulah adalah amal angan-angan seseorang. Ya ta'atahu ibnu Adam, itu yang dilakukan oleh manusia biasa berangan-angan panjang. Tetapi wa tahtalijuhul ajalu dunal amal, tetapi yang menyergap manusia berdahulu itu adalah ajalnya, bukan angan-angannya. Nah, jadi biasa orang ini maksudnya sampai ajalnya mati sebelum dia mencapai angan-angannya. Kenapa? Angan-angannya itu terlalu jauh pada yang dihayal ini ya 100 tahun yang akan datang. Wa qila bainama Isa alaihi salam jalisun wa syaikhun ya'malu bimis hatin yusiru bihal ard. Fa qala Isa Allahumma anza' minhul amal. Wa wada'a syekh al-mimsahat wa taja'a qala bisa sa'atan. Fa qala Isa Allahumma ardud alaihi al-amal. Fa qala faja'ala ya'malu. Fasalahu Isa an dzalika wa qala bainama ana amal itqalat li nafsi ila ma tatamalu anta syaikhun kabir fa alqaitul mishata wa tajatu summa qalat nafsi wallahi la budda laka min aishin ma bakita fakumtu ila mishati. Ada yang mengatakan sejarah riwayatnya bahwasanya manakala Nabi Isa alaihi salam itu sedang duduk. Nah, Nabi Isa ini selalu dalam pengembaraan aja lah. Ada duduk di mana, di rumah, ada sejarahnya, bisian rumah yang ada. Namanya bila jalan, kena uyuh lah. Nah, istirahat itu jalan lagi, kita tahu sampai ke mana jalannya, maka gelarnya Al-Masih. Itu artinya orang yang selalu mengembara. Nah, gimana ada lagi dong di akhir zaman kena gelar Al-Masih ini, Dajjal itu Al-Masih juga. Gelarnya kenapa? Karena Dajjal ini nanti akan mengembara ke seluruh penjuru bumi lah, tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak pernah diinjak oleh Dajjal di muka bumi ini kecuali pada kau masuk penyakitnya tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Selain dua tempat itu pasti pernah dijajak Dajjal. Nah, termasuk pada kita. Ya kalau usah bola jabak, maka misalnya baik Dajjal dan jabak, ada orang yang bisa melawan kesaktian Dajjal. Hanya Nabi menganjurkan aja bila Nabi ada berita kabar Dajjal atau ketemu Dajjal maka lari ya, buka aja, ada usah. Nah, karena satu orang yang ditentukan untuk membunuh Dajjal itu cuma Nabi Isa. Nah, jadi manakala Nabi Isa ini duduklah, lalu di situ ada di sekitar situ orang tua yang bagawi menyapu lah, menyapu lah itu di jalannya adalah yang ia menebarkan dengan sesapunya itu akan tanah. Nah, ini menyapu menyapu sambil mencari tanah. Lalu ujar Nabi Isa, ya Allah cabutlah dari hati orang tua ini angan-angan. Maka tiba-tiba ya, orang tua tadi
melapas ke alat sesuatu, atau bisa juga mishap ini apa yang linggis gitu menceritakan adalah kemudian berabahnya padahal ada mendengar kata Nabi Isa ini cuma berdoa ada di hati, ya Allah cabut angan-angan di hati orang tua itu. Nah tiba-tiba melapas ke alat gawian ini adalah berabah dan diam sesaat, lalu Nabi Isa berdoa lagi. Ujar Nabi saya, Allahumma rdud alaihil amal, ya Allah kembalikan kepadanya aman-aman. Tiba-tiba beberapa dari orang tua tadi berdiri lah, begawi lagi basah. Nah lalu Nabi Isa bertakun, lainnya kenapa tadi jadi Nabi Isa kulihat tiba-tiba hampir begawi, mbah itu ada lawas, begawi lagi. Nah lalu jar orang tua tadi berkisah. Tadi ketika aku begawi itulah, lalu di hatiku ini bepander. Ujarnya sampai kapan? Jar hati ini bepander sampai kapan engkau bekerja sementara engkau sudah tua renta. Nah itu bisikan di hati. Lalu mendengar bisikan itu ujarnya, aku timbai ya sesuatu atau alat tadi berapa aku. Nah kemudian perhatian berapa itu adalah waslah. Tiba-tiba hati bepander lagi. Demi Allah engkau mesti mencari penghidupan selama engkau masih belum mati. Artinya, nah maka aku pun berdiri untuk mengambil alat gawe itu tadi lagi. Nah ini orang begawi ini tergantung di hatinya. Ya, nah makanya bila orang itu bipolar sudah begawi itu berarti semangat hidupnya itu sudah kurang. Mungkin saing benar begawi ini. Nah ya, nah berarti semangat hidupnya itu tinggi. Nah tapi dalam agama itu ya itu tadi ambil tengah-tengah. Jadi jangan sampai mati-matian begawi ini. Nah itu akhirnya kita ada temakannya hasil gawian. Nah jangan juga pengoler ini jadi beban orang lain lagi. Nah orang mau memikirkan makannya, guringnya. Ya kan ada berpikir gada, orang nangalih memikirkannya. Nah jangan juga. Nah bila kita kada begawi dunia, maka ganti waktunya itu dengan beribadah. Menhandap itulah. Ini kada beribadah kada juga, begawi kada juga. Itu pengoler kan ya. Kada nang zuhud kada pengoler. Nah, perlu ingat diberitahu malam ini insya Allah di majelis Nurul Mustafa kedatangan guru ini perguruan ulum dia dari waktu di Al-Falah. Nah juga jadi nanti mengajar di Al-Falah di Martapura itu dipercaya jadi imam di Musala Raudah itu kalau ada salah zuhur lawan asar. Nah tugas jadi imam, kemudian jadi ini salah satu orang yang dipercaya guru sekumpul melajari anak sidin, anak guru sekumpul berdua kan. Ini guru Haji Abdullah Basyar. Insya Allah malam ini di majelis akan hadir. Masjid ini di Maraban alhamdulillah hanya mulai hari ini di Ulu Benteng itu majelis sebulan sekali. Nah jadi pasnya sore Jumatnya di Ulu Benteng, ini malamnya ulun tarik ke mana? Ke majelis sebulan sekali juga insya Allah. Di wadahnya Bang. Itu salam di Ulu Benteng di Barak di Bebahan itu. Barak PDIM itu. Nah, Sidin ini orang yang sangat wara, orang yang sangat zuhud terhadap dunia.
Ini kaitannya dengan ini tadi adalah namanya ulun tak ingat tadi. Nah ulun hasilnya hidup sederhana adalah seadanya, tetapi ya antiknya dulu waktu guru seumpul mengajar di Al-Falah itu lah mengajar sore ya Jumat juga malam Sabtu itu. Nah ini bila guru terlambat datang tuh yang selalu menggantikan Sidin jadi imam tuh ya Sidin ini guru aja belum baca. Insya Allah ini minas salihin lah, jadi tergolong orang salih. Cuma sudah pernah di pondok waktu lu naik haji tadi lah, Sidin ada menggantikan sekali. Cuma lu nggak ada waktu itu pas naik haji. Nah kemudian al-babu sabi wal ishrun bi mulazamati ta'at wa tarkil haram. Bab yang ke-27, nah itu menjelaskan tentang melazimi taat. Melazimi itu jadi kita selalu taat, wa tarkil haram dan meninggalkan hal yang haram. Mana taat al-qiyam bi furudillahi ta'ala wal ijtinab li maharimihi wal wuquf inda hududihi. Jadi makna taat itu lah melaksanakan kewajiban dari Allah Ta'ala, kewajiban kepada Allah Ta'ala, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, dan bertahan di batasnya. Nah, ini bertahan, jangan sampai melampaui batas. Nah, jadinya batas itu ada adalah batas yang halal, kemudian batas yang haram. Nah, tengah-tengahnya itu umurun mutasyabihat. Itu perkara-perkara yang sama lah. Nah, Nabi itu melarang jangan sampai kita masuk di garis yang sama, karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas halal, ini dipastikan halal. Yang haram itu pun jelas lah, dikatakan haram di Quran, di hadis mengatakan itu haram, itu haram. Nah, antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang samar atau syubhat ngaran. Nah, ini nang di Quran, di hadis kada memadahkan halal kada juga, nah itu memadahkan haram kada juga. Nah, tapi Nabi SAW menganjurkan agar apa? Menjauhi yang syubhat. Menjauhi yang syubhat itu. Nah, kenapa? Karena bila ini sudah masuk area syubhat, maka akan mudah ke area yang haram. Nah, ini digambarkan lah yang syubhat itu dengan yang halal dan yang haram itu. Nah, yang halal itu padang rumput lah, tempat orang menggembala kambing gitu. Itu ada di sebelahnya itu adalah rumput hutan larangan. Nah, ini jangan tapi tak para kambing itu ke perbatasan itu lah. Soalnya kambing itu bila habis makanannya nang halal nang ampun seorang kan pastinya menyebelah. Nah, nangka itu juga kita adalah batasan yang haram tuh ada, jangan berparak itu jauh-jauh aja. Kalau bila keparakan, bila habis atau kurang yang halal ini, nah nyaman bener menyebelah. Nah, ini maksudnya wal wukuf indah hududi, bertahanlah di perbatasan, nah itu palingan, ada jauh aja. Kalau mujahid biqaulillahi azza wa jalla wala tansa nasibaka minad dunya.
Berkata Imam Mujahid dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau melupakan bagianmu daripada dunia. Nah, ini apa maksudnya bagian dunia ini lah? Ini sebenarnya kalau secara zahir ini urusan harta keduniaan, karena ayat lengkapnya itulah huwa batagi bima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini ayat bercerita tentang Nabi Musa dan sepupu sidin ngarannya Karun. Karun ini sugih benar, nah. Cuma pelitnya luar biasa. Ini engken berajut. Sugih benar tapi engken berajut si Karun ini, nah. Nah lalu Nabi Musa itu menegur Karun ini sepupu sekali lah. Karun ini ngaran orang. Nah makanya wayah ini bila ada orang dapat apa di dalam tanah ini harta karun ya. Mana tandanya harta karun itu ada tulisannya. Saya ngarang karun. Itu karun tuh orang hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa nih ada lah dua orang keluarga dekat Nabi Musa itu yang kafir. Itu yang pertama Musa juga ngarannya Musa As-Samiri. Nah yang kedua Karun, ini sepupu sekali aja. Nah cuma beda. Kalau Musa Samiri itu kamanakan abahnya Nabi Musa. Kamanakan abah berarti sepupu sekali lah. Nah kalau Karun ini kamanakan mamanya Nabi Musa. Nah ini beda bangarannya nih, beda jalur lah. Cuma sama sepupu sekali. Nah kalau Musa Samiri itu lah dia yang menyebabkan Bani Israel itu menjadi kafir murtad ketika ditinggalkan Nabi Musa bermunajat selama 40 hari 40 malam. Nah jadi Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Nah ini apa sih Musa Samiri ini bola kelakuan lah. Itu amas ditampak-tampaknya kayak sapi itu sekalinya bisa berpandir. Disuruhnya orang menyembah itu. Nah akhirnya Bani Israel ini banyak yang murtad. Asalnya jadi umat Nabi Musa menyembah Allah Ta'ala. Nah gara-gara ditinggalkan 40 hari aja tinggalkan nih banyak murtad menyembah sapi. Nah siapa nama ulahnya ini? Penyebabnya Musa As-Samiri ini. Nah ini model kayak diberi keistimewaan juga lah. Kenapa? Karena menggaduhnya itu mulai halus. Musa Samiri ini digaduh oleh malaikat Jibril. Udah kegampangan menggaduhnya malaikat Jibril. Lalu kayak apa caranya sampai ini amas di tempatnya kayak sapi maka bisa berpandir. Nah ini Musa Samiri ini ambil bekat juga lawan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu biasa datang berkuda. Nah, ada bekas jajakan kuda Jibril ini di tanah itu diraupnya tanahnya. Di pusu-pusu takannya itu tadi sapi ulahannya tadi maka bisa berpandir. Nah, padahal ini sidrat aja sebenarnya lah nang berpandir itu bukan sapinya tapi syaitan yang merasuk sapi tadi. Nah, ini untuk menyesatkan. Orang pada melihat lawan setannya aneh banget. Orang ini sapi tampaannya lah maka bisa berpandir murtad. Nah itu Musa Samiri lah. Ada nang saikungnya Karun, bersepupu juga Nabi Musa juga lain lain arah ananya lah dari mama. Nah ada Karun yang ini lah orangnya ini pelit, engken berajut tadi. Nah ini kada mau tuh bang, bebarian lawan orang. Nah, sehingga Nabi Musa mengatakan lah wa bitagi bima ataqallahu daral akhirah. Carilah negeri akhirat dengan kekayaan yang diberikan Allah. Maksudnya gunakan kesugihan yang tunagasan mendapatkan apa negeri akhirat surga maksudnya.
Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu daripada dunia. Nah ini zahirnya maksudnya harta itu ya silahkan gunakan sebahagian gasan urusan dunia kan. Makan, minum atau urusan apapun dunia ini silahkan. Tapi selebihnya gunakan untuk tabungan akhirat bahasa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah engkau dengan harta kekayaanmu itu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Karena memberi harta itu Allah Ta'ala. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan engkau gunakan harta kekayaanmu itu untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, berbuat kerusakannya orang sugih ini mudah ya berbuat kerusakan kan? Ya bandang mau undang artis sampai semiliar upahnya itu siapa yang bawa? Ada orang sugih. Ya, mau diundang setengah betul jam ada juga di atas panggung itu lah. Nah ini bukankah ini mengundang lah? Orang kampung nih biar hendak liur tetap pada kawal juga artis ibu kota. Habis sepindai bani gak cukup juga ke sana. Nah, jadi jangan gunakan harta kekayaanmu untuk berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak senang lawan orang yang menjadi penyebab kerusakan di muka bumi. Nah, tetapi Karun ini namaran sudah ya kayak itulah dikarasinya. Ya pun tetap dia ingken. Nah, apa alasannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini diberi harta kekayaan. Kenapa? Karena aku punya ilmu. Nah, ini dalam tafsir ala ilmin indi ini karena dikala itulah orang yang hafal kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu cuma dua. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Karun. Yang lain gak ada. Nah, jadi jaga bahasa kita ini wajar-wajar aja aku nih sugih, ya kan? Kenapa? Karena aku ini alim, ya kan? Punya hafal kitab Taurat tuh, alim. Nah, jadi yang menang lain ini kada perlu aku membari-bari yang lain, kada berhak, karena yang berhak cuma aku. Nah, bahasanya. Nah, ada juga yang mentafsirkan innama utituhu ala ilmin indi, aku ini diberi kekayaan karena aku pintar berusaha. Bagian jam ini mungkina kere-kere ini dasar kada pintar juga usaha. Nah, bahasanya itulah. Nah, itu yang terkait ayat ini wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, tapi tafsir Imam Mujahid beda lagi lah. Nah, ujar Imam Mujahid wa ayyamal al-abdu bi ta'atillahi ta'ala. Nah, jangan engkau lupakan bagianmu daripada dunia, itu justru tafsirnya bahwa seorang hamba itu mesti berbuat taat kepada Allah. Itulah bagiannya di dunia. Nah, kenapa jadi sampai tafsirnya seperti itu? Nah, karena di dalam hadis itu adalah ujar Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk panennya di akhirat. Nah, jadi maksudnya amun hendak mengatam itu apa yang kita katam di akhirat kena itu sesuai apa yang kita tanam di dunia. Orang bertanam itu mesti buahnya itu juga lah. Yang guru sekompol bari boleh bertanam semangka ya buahnya semangka ya udah mau tanam semangka buahnya walu. Ya, nangka itu juga in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila yang kita tanam di dunia ini kebaikan, maka hasilnya kena di akhirat yang kita katam itu kebaikan juga. Nah, tapi apabila yang kita tanam itu kejahatan, nah maka yang kita dapat di akhirat itu pun kejahatan juga. Nah, jadi itu maksudnya jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Nah, bagiannya itu ibadah. Jangan lupakan ibadah kepada Allah.
Wa lam asla ta'ati al-ilmu billah wal khawfu min Allah wal raja billah wal muraqabatu lillah. Fa idza tajarrada al-abdu min hadhihi al-lisal lam yadri haqiqatal iman. Li'annahu la tasihhu ta'atu lillah illa ba'dal ilmi bihi wal imani bi wujudihi khaliqan aliman qadiran la yuhitu bihi ilmun wa la yatasawwaruhu wa huwa laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Nah, ketahuilah ujar Sidin bahwa dasar orang berbuat taat kepada Allah Ta'ala itu yang pertama dia tahu kenal lawan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua takut kepada Allah Ta'ala. Ini dasarnya orang berbuat taat. Nah, yang ketiga mengharap rahmat Allah Ta'ala. Nah, yang keempat merasakan kedekatan Allah Ta'ala lawannya. Artinya merasa Allah dekat itu dia merasa selalu dipantau, dilihat, ya kan, diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini empat ini modalnya orang berbuat taat. Maka apabila seorang hamba kosong dari empat hal itu, ada besi dengan empat hal itu, maka ia tidak akan mengerti hakikat iman itu. Nah, kenapa? Li'annahu la tasihu ta'atu lillahi illa ba'dal ilmi bihi, karena tidak akan sah berbuat taat kepada Allah kecuali sesudah mengetahui siapa Allah Ta'ala itu. Nah, maksudnya mengetahui itu ya paling kata lah kita tahu bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan kita, bahkan seluruh alam semesta ini Allah Ta'ala itulah yang menjamin rezeki kita, Allah Ta'ala yang menguasai kita, Allah Ta'ala yang mengatur kita. Semua adalah, nah sehingga kita taat kepada Allah. Artinya ini dasar perwujudan Tuhan. Ini bilainya yang namanya Rabb adalah kan dalam Quran itu ada istilah Rabb, Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Maksud Rabb itu dia yang menciptakan, dia yang memiliki, menguasai, dia yang menjamin rezekinya, dia yang mengatur. Itu Rabb, namanya Rabbul Alamin. Nah, karena dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang menjamin rezekinya, dia yang mengatur, maka kewajiban kita untuk beribadah kepadanya dan cuma kepadanya beribadah. Nah, inilah kalimat la ilaha illallah adalah karena kita sadar bahwa Allah yang menciptakan kita, maka tugas kita menyembah kepadanya. Nah, ini bahasanya ilahnya Rabb lawan ilah itu sama aja Tuhan, tapi kalau Rabb itu lebih maknanya cenderung kepada bahwa Allah yang menciptakan. Tapi kalau ilah ini Tuhan juga maknanya, tapi maknanya lebih cenderung kepada penyembahan. Nah, jadi ilah itu artinya Tuhan yang berhak disembah. Nah, jadi yang menurang pada tahu lawan Allah Ta'ala, pada mungkin ini taat kepada Allah Ta'ala, itu kan? Nah, kemudian sesudah tahu itu, nah rinciannya yaitu beriman dengan adanya Allah Ta'ala. Nah, adanya Allah Ta'ala sebagai pencipta, Allah Ta'ala itu aliman, zat yang maha mengetahui semua yang diciptakannya, itu tahu, qadiran, dan Allah Ta'ala itu kuasa. Nah, ini yang kita imani lah. Nah, cuma lucu benar, ada orang menonton di YouTube itu debat Islam Kristen. Ngejar nang orang Kristen ini aneh, orang Islam ini menyembah Tuhan pada kelihatan sama aja jadinya nang kayak kantut juga pada tidak kelihatan, berarti ini arah benar ini menyembahkan Tuhan non kantut. Kantut tuh ada kelihatan ini baunya aja ada. Nah, disamakannya lah itu.
Nah, jadi justru Allah Ta'ala pada dilihat lawan mata di dunia itu adalah salah satu kesempurnaan Allah sebagai Tuhan. Menang bahwa dilihatnya itu lah ini ada sempurna. Kenapa? Kalau kawa dilihat lawan mata kepala pasti ada persamaannya lawan yang ada-ada. Bahkan kadang-kadang yang disembah ini ialah dibandingkan lawan menyembah binatang harap yang menyembah. Coba misalnya orang menyembah patung, lah. Patung itu kan dari batu atau dari apa? Dari kayu dipahat-pahat ya bentuk jadi patung itu lah. Nah kira-kira nang maulah patung siapa? Kan manusia berarti taharat nang maulahnya ini badan nang cuma anehnya nang maulah ini menyembah kepada nang diulahnya. Nah, ini. La yuhitu bihi ilmun, tiada bisa meliputi Allah ilmu. Jadi ilmu siapa aja, kayak apa aja tingginya ilmu seseorang, itu tidak akan pernah bisa mengenal Allah Ta'ala secara utuh, maksudnya keseluruhan. Jadi ukuran tingginya ma'rifat orang tuh ukuran inya, cuma itu belum habis, belum pol lagi sebenarnya. Nah sehingga jangankan kita lah, malaikat sendiri, mereka itu taatnya kepada Allah luar biasa, ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala pun luar biasa. Nah tetapi di hari kiamat nanti para malaikat ini takutlah kalau bina akan dijerumuskan ke dalam neraka, sehingga mereka mengatakan, ya Allah, ma arabnaka haqqa ma'rifatika. Wahai Tuhan, wahai Allah, tiadalah kami mengenal Engkau dengan sebenar-benar pengenalan. Artinya ma'rifat kami ini kada sampai puncak lagi. Wa ma syakarnaka haqqa syukrika. Ya Allah, tiadalah kami bersyukur kepadamu dengan sebenar-benar syukur. Wa ma abadnaka haqqa ibadatik, dan tiadalah kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Nah padahal mereka ini ibadahnya sudah luar biasa lah. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Inilah gambaran dalam Quran tentang malaikat. Mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala, dan mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah. Tapi mereka merasa bahwa kami belum sempurna lagi beribadah, kami belum sempurna lagi ma'rifat kepadamu. Nah, ada kita di dunia ini manusia hanya 3 kali belajar, pada ada lagi ma'rifat yang tertinggi pada ini aja. Dikirakannya biarnya itu pintarinya lah pintar malaikat. Wala yatasawwaruhu, bahkan ilmu siapapun lah tidak bisa menggambarkan Allah Ta'ala. Jadi kada kawa digambar-gambar akan, dibayang-bayang akan, dihayal-hayal Allah Ta'ala itu kada kawa lah. Nah maka ulama ahli ma'rifat itulah sudah menyimpulkan, dan ini adalah akidah yang benar. Apa? Fakulu ma khatara bibalika wallahu yukhalifu. Setiap sesuatu yang terlintas di hatimu tentang Allah, maksudnya bayangan tentang Allah Ta'ala itu kayak apa hati kamu membayangkan, maka pastikanlah Allah Ta'ala lain daripada itu. Nah kenapa? Bila masih kawa dibayangkan, itu berarti bukan Allah, itu makhluk. Nah, maka itu kayak apa ya? Nah, kita wajib mengimani Allah Ta'ala itu ada. Kemudian kita wajib mengimani, mempercayai
bahwa Allah punya sifat-sifat kesempurnaan, itu aja. Jangan membayang-bayangkan Allah Ta'ala. Ini ada terbayang gara-gara hadis. Ujar Nabi SAW dalam hadis, ujar Allah dalam hadis qudsi inilah, kuntukan zan mafian, aku ini dahulu sebelum menciptakan makhluk seperti peti yang tersimpan. Dibayangkannya Allah Ta'ala yang kayak pati. Parah bener ini. Nguntuhan kayak pati, ya. Alih, pokoknya kata kau di wa huwa laisa kamitslihi syai'. Nah, Allah Ta'ala itu tidak ada seumpamanya suatu jua pun kada ada. Alah sesamaannya, jangankan sesamaannya, memiripannya pun kada ada. Namun kita sesama manusia ini kadang-kadang ada aja miripannya lah. Ya, nah, ada ulun tulisan keluar lucu karena bila ada punya orang hanya kawin, pantas ya sih mirip antara lakiannya dan biniannya. Di mana aja orang miripannya, nyata di sini hidungnya sama ke bawah. Jangan seikung ke atas, seikung ke bawah, jauh. Wa huwa samiul basir. Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Qala Arabiyan li Muhammad ibn Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu, ma ra'aitallaha hina abatahu. Qala lam akun a'budu ma lam arahu. Qala kaifa ra'aitahu? Qala lam tarahul absar bi musyahadatil yan, lakin ra'atul qulubu bi haqiqatil iman. La yudraku bil hawas wa la yushbihu bin nas, ma'rufun bil ayati manqutun bil alamat, la yajuzu bil qadayat, dzalikallahu la ilaha illahu rabbul ardi was samawat. Wa qala arabiyyu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Nah, berkata seorang Arabi itu Arab Badawi, orang pedalaman, adalah orang Arab yang asli ini. Di kota-kota itu tapi asli juga Arabnya. Maksudnya ini bisa orang luar kan, jadi yang di Arab. Nah, tapi kalau di pedalaman ini asli Arabnya. Nah, cuma mereka ini ya tentu jaga bahasa kita ini kadang-kadang udik karena ini jarang ke kota. Gawiannya orang Arab itu kalau Badawi yang di pedalaman itu lah ini menggembala binatang, kambing itulah unta, yang digembalanya sekolah pada nambah ada. Nah, cuma ini ketemu orang Arab Badawi inilah ketemu dengan Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah jadi buyutnya Nabi. Jadi orang Arab Badawi ini ketemu, berkata kepada Muhammad bin Ali, ujarnya, apakah engkau melihat Allah ketika engkau menyembahnya? Ini pertanyaan Arab Badawi. Ini serba ngalih lah Arab Badawi ini, bila salah-salah jawaban, bisa fatal benar. Ini bahabar ke kampung. Nah, orang pada paham nih, salah paham kan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah ketika ditanya, Aina Allah, Nabi ini beda-beda jawabannya. Ada orang bertakun Aina Allah, jawaban Nabi fikal bik, Allah tuh di hatimu. Ada lagi yang lain bertakun Aina Allah, pisama Nabi, Allah tuh di langit. Nah, padahal ini menyesuaikan lawan yang bertakun. Soalnya mau dijawab nang sesungguhnya sebenarnya ya kan Allah Ta'ala tidak bertempat di mana-mana, bingung lagi nya ya normal.
Nah, jadi untuk sementara itu dulu jawabannya. Kita hanya belajar, hanya pahamlah bahwa Allah Ta'ala itu tidak bertempat di mana-mana. Langsung, nah ini. Nah, jadi ini betakon lah. Cuma ini kata lawan Nabi, bang, lawan buyutnya Nabi betakon. Apakah engkau melihat Allah ketika engkau beribadah kepadanya? Nah, lalu jawaban Muhammad bin Ali ini lah, ujar Sidin, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kada kulihat. Sidin kada menjawab, melihat aku kada, tapi Sidin, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kada kulihat. Nah, berarti pahamannya kan, bila menyembah berarti melihat. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, Arab Badawi, kaifa ra'aitahu? Kayak apa engkau melihat Tuhan itu kayak apa? Nah, jawaban Zaidin, lam tarahul absar bi musyahadatil iyan. Ini melihat di sini maksudnya bukan mata kepala yang melihatnya, ya kan, dengan menyaksikan dengan mata kepala, lakin ra'atul qulub bi hakikatil iman, tetapi maksudnya hati yang melihat dengan hakikat iman yang ada dalam hati. Nah, jadi maksudnya melihat dengan keimanan. Nah, kita nih beriman kalau Allah Ta'ala itu ada lah. Ya, yakin Allah Ta'ala ada. Meskipun kita kada melihat, nah cuma sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita meyakini la fa'ila illallah, tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Nah, ketika kita menggerakkan tangan, itu berarti Allah yang menggerakkan. Kada melihat lawan Allah Ta'ala, cuma bukti gawiannya ini ada. Itu aja. Nah, kalau gawiannya ada, tentu orangnya ada juga. Nah, maka gawian Allah Ta'ala yang zahir itu langit, bumi, seluruh isinya itu gawian Allah Ta'ala. Maka itu dalil lah yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Artinya kalau ada dalil ini dalam tauhid, dalam pelajaran tauhid itu, setiap ada dalil pasti ada madlul. Kalau ada dalil pasti ada yang dalil itu yang menunjukkan, nah, pasti ada yang ditunjukkan. Tapi tidak semua yang tidak ada dalilnya menunjukkan tidak ada madlul. Ini contoh lah. Kemudian misalnya besokan tuh membuka rumah, ada di pelatarannya itu ini bekas telapak batis orang licak. Itu pian memastikan pasti ada orang naik ke situ. Cuma wallahualam nang naik ini maling enggak, anak orang memberi baras bisa juga lah, ada tahu juga, jangan bersama jahat gitu tidak. Cuma yang pasti ada orang naik ke situ. Buktinya apa? Bekas telapak batisnya ada. Sudah mungkin ada, bakasnya aja ada. Nah, tetapi andai kata bakas telapak batis orang ini kada ada licaknya, belum tentu kada ada orang yang naik ke situ. Bisa ada, bisa kada ada. Kenapa bakasnya kada ada? Batisnya berasih. Naik kayaknya situ cuma batisnya berasih, kada ada meninggalkan jejak, adalah. Nah, nang kayak itu alam semesta ini lah ciptaan Allah Ta'ala, dan itu bukti menunjukkan Allah Ta'ala ada. Andai kata ini pasti ada tuh Allah Ta'ala lah, kalau alamnya ini ada. Andai kata alam ini tidak ada, itu belum pasti Allah Ta'alanya kada ada juga. Tapi bilanya ada dalil ini pasti ada madlulnya. Nah, alamnya ada, pasti Allah Ta'alanya ada. Karena akal kita tidak akan menerima. Nah, tiba-tiba sesuatu itu ada. Misalnya masjid, bangunan masjid ada. Tahunnya siapa yang mengulangnya kada aja. Timbul seorang nama rambut. Nah, cuma paling-paling jinnya, ada istilah masjid jin ya. Berarti ada juga jin yang membangunnya. Ya kan, pun kada ada yang maulahnya. Kada ada gatuk-gatuk nih, mau mati juga. Nah, ini bukti ini. Ya, apa yang mau mati akan? Tadi asal tergatuk, nah ini kadang mau mati juga.
Nah, paham kira-kira tentang dalil adalah, nah makanya dalil itu menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Arti dalil itu menunjukkan sesuatu, madlul maknanya yang ditunjukkan. Nah, jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu kalau kita paham tentang itu, kemudian perhatian kita fokus ke situ, maka sulit kita melupakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena segala sesuatu alam termasuk diri kita itu musyirun ilallah, itu menunjuk ke Allah Ta'ala. Jakanya pandir nih lah, tuhnya Allah Ta'ala ajarnya. Segala sesuatu. Nah, cuma sesuatu itu sebenarnya berpandir, kita nggak paham pandirnya. Hanya di Quran itu dikatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada satu makhluk jua pun mulai yang paling ganal paling halus kecuali bertasbih memuji Allah Ta'ala. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan maksud bertasbih itu bahwa semua makhluk itu sebenarnya mengatakan kepada kita dengan bahasanya yang kita kada paham. Apa bahasanya? Itu Allah Ta'ala, aku ini ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kada ada alasan sebenarnya kita ini kada ingat lawan Allah Ta'ala. Mun yang kada ingatnya, kada paham pandarnya itu tadi. La yudraku bil hawas. Allah Ta'ala itu kada bisa lah dicapai dengan indera. Jadi kada kawa dilihat lawan mata, kepala, kada kawa didengar dengan telinga lah, kada kawa disentuh dengan tangan, itu tidak bisa. Nah, tetapi kita meyakini Allah Ta'ala itu ada. Kenapa? Bukti keberadaannya nyata. Ini banyak aja di dunia ini contoh-contoh yang kayak itulah. Nah, biar itulah, misalnya nih ada kabel listrik itu, apa ini, terbuka lah, terjapai, pasti kajut dia kan, karena setrum itu. Nah, melihat lebihan setroman itu kayak apa bentuknya. Cuman bilainya tegatuknya itu mengerujut. Maka biar yakin bahwa itu ada aliran listrik. Cuma melihat itu aliran listriknya itu antara nang dicabut tentunya lawan kada sama ya, beda talinya ngitung-ngitung juga. Cuma bilainya kontak ke situ mengerujut, bila ada kontak kada berkerujut. Nah, itu aja supaya nyaman memahami Allah Ta'ala itu kada dilihat di mana kita meyakininya, buktinya itu. Nah, tahun ini tadi sama aja. Nilainya mati, ini kontaknya pada mau bunyinya. Cuma kayak itu barangnya dimati, tetap kayak itu juga barang lah ada dimati kayak itu juga. Cuma bila berbunyi berarti kontak kan. Bila kada berbunyi berarti putus kontaknya. Nah, nyamannya sebenarnya untuk apa? Mengingat Allah. Nah, cuma masalahnya ini ada yang penghalang kita ingat lawan Allah Ta'ala itu. Yang pertama hantu sebenarnya. Hantu itu iblis dan setan. Nah, yang kedua nafsu. Nafsu ini sudah tabiatnya bungul dahulu. Nah, jadi jangan bingung kan yang tapi tahu lawan Tuhan itu nafsu. Namun yang akal, nah ini akal tuh ma'rifat benar lawan Allah Ta'ala. Nah, itu aja dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan itu zahir dan batin. Memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighair hisab, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratil fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال النار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصاك وظلمنا من الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ورزقنا الإخلاص بطلب العلم وبنشره وبجميع الطاعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.